Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal yang terpelajar, jumpa lagi dengan Ahmad Fuadi. Apakah sahabat sedang merancang hasil dan pembahasan penelitian? Bingung bagaimana memulainya? Yuk kita simak kiat-kiat berikut ini. Penelitian pada dasarnya tidaklah dilakukan untuk memperbaiki suatu teori, tetapi jika hasil penelitian membuktikan bahwa penemuan-penemuan tidak lagi cocok dengan teori, maka hal ini memberi peluang untuk mengadakan reformulasi kembali teori ataupun memperluas teori yang ada. Hasil penemuan riset dapat dipergunakan untuk menguji kebenaran teori yang telah ada, dapat memperjelas konsep-konsep teoretis, dan dapat membantu di dalam merumuskan teori yang baru atau memperluas teori yang lama. Hasil riset ini hanya berguna kalau data yang diperoleh benar-benar dipergunakan untuk membuat keputusan dalam rangka memecahkan persoalan. Adapun hasil penelitian dilaporkan secara rasional dan logis dalam berbagai bentuk penulisan ilmiah sesuai dengan cara dan maksud dilakukannya suatu penelitian. Nah, sekarang kita sampai pada bagian menulis hasil dan pembahasan atau result and discussion. Sahabat akan menyampaikan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bagian ini paling mudah untuk ditulis karena sahabat tahu betul cara mendapatkan hasil penelitian. Jika sahabat menyampaikan hasil penelitiannya dengan baik, maka pembaca akan dengan mudah menemukan dan memahami esensi penelitian sahabat. Namun, penulisan hasil dan pembahasan yang baik dan benar terkadang membuat kita bingung. Apa yang harus ditulis? Bagaimana menulisnya? Urutan tulisannya bagaimana? Kadang-kadang ketika kita tidak dapat menulis dan membahas hasil dengan baik, maka diragukan. Lalu bagaimana kiat merancang hasil dan pembahasan yang baik dan benar tersebut? Kiat yang pertama untuk menyampaikan hasil dalam artikel sahabat, mulailah dengan menyajikan hasil utama secara ringkas dan objektif. Dalam urutan logis menggunakan teks dan ilustrasi baik gambar maupun tabel. Kemudian lakukan interpretasi data dengan hati-hati terhadap temuan. Jelaskan hasil berdasarkan urutan tabel dan gambar untuk memberikan kejelasan dan aliran pemahaman. Pemaparan dimulai dengan menggambarkan karakteristik dasar penelitian yang mengarah ke hasil analisis statistik sederhana dan akhirnya ke hasil analisis yang lebih kompleks. Terlepas dari kompleksitas analisis, hasil tetap harus ditulis secara sederhana dan mudah dipahami pembaca. Perbedaan arah dan besarnya variabel dilaporkan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang sifat perbedaan dan hubungan yang diamati. Hindari pengulangan nilai-nilai dari angka atau tabel dalam teks. Berikan interpretasi lain, misalnya tren utama yang harus dinyatakan. Sebagai catatan, jika jurnal sahabat targetkan memerlukan pemisahan bagian hasil dan pembahasan, maka apa yang dituliskan pada bagian hasil dapat mengikuti aturan di atas tadi. Ingatlah bahwa pendapat penulis tidak harus ditulis di bagian hasil. Namun, jika jurnal target memiliki hasil gabungan dan model pembahasan,
isi bacaan data, hasil penelitian, dan pembahasannya disusun bersama. Kiat yang kedua, untuk menyampaikan pembahasan dalam artikel sahabat dengan menafsirkan hasil berdasarkan bukti yang ada pada subjek. Tempat di mana kreativitas dan kapasitas penulis untuk membahas hasil yang mengarah pada implikasi temuan. Bagian ini seharusnya dapat menjelaskan pemahaman baru tentang masalah yang sedang diselidiki. Diskusi harus terhubung ke bagian pendahuluan melalui research question atau hipotesis yang dinyatakan sebelumnya dan literatur yang dikutip sebelumnya. Tetapi bagian pembahasan bukanlah pengulangan bagian pendahuluan, namun harus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif untuk masalah tersebut. Sebagai catatan bahwa bagian pembahasan hanya membahas penelitian yang positif atau bagus, padahal tidak demikian. Misalnya jika sahabat memiliki hasil tes negatif atau akurasi hasil tes lebih buruk dari tes sebelumnya, hal tersebut tetap wajib dituliskan pada artikel sahabat dan berikan penjelasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Alasan yang mendukung dan penjelasan yang baik akan membuat seolah-olah hasil penelitian sahabat tidak terlalu jelek dan masih layak untuk dipublikasikan. Itulah kedua kiat dalam menyusun atau merancang hasil dan pembahasan yang baik. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi sahabat semuanya. Jangan berhenti untuk belajar dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Kanal Ahmad Fuadi.